Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba melanjutkan pengisian e-rapor ya, e-rapor SP kita. Yang kemarin sebelumnya kita sudah melakukan pengisian TP lalu mendownload format ya. Jadi kan pastikan sudah ada dulu format yang sudah kita download sebelumnya di aplikasi e-rapor ya. Sebagai contoh di sini adalah formatnya ya, format nilai sumatif untuk kelas 7 pintar. Nah, jadi ini bagaimana cara mendapatkan formatnya, silakan ditonton video pengisian e-rapor part 1 yang kemarin ya. Oke, jadi kita akan buka dulu ya file formatnya. Nah, cara pengerjaannya adalah kita akan memasukkan nilai di kolom dari masing-masing TP ini ya. P1 berarti untuk TP1 keterangannya di sini yaitu menyajikan informasi. Nah, untuk mulai pengisian jika muncul notifikasi seperti ini, klik enable editing, kita klik ya. Nah, di sini baru bisa kita pengisian angkanya. Nah, angka yang diizinkan yaitu dari angka 0,1 sampai dengan 100. Oke, untuk mempercepat pengisian nilai ini, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki daftar nilai terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita untuk menginputkan nilai nantinya. Di sini saya sudah menyiapkan daftar nilai ya, daftar nilai untuk kelas 7 pintar. Nah, jika sudah ada daftar nilai ini, kita tinggal mengkopikan saja nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa. Di sini ada 17 TP ya. Jadi tinggal kita kopikan, oke, cara kopi biasa. Jadi format bisa ya, terserah dari Bapak Ibu punya formatnya di mana. Oke, di sini saya menggunakan bantuan dari spreadsheet. Oke, di sini tinggal kita copy saja, Ctrl C ya, atau klik kanan copy. Nah, setelah itu kita pastekan ke sini, ke kolom format yang telah kita download sebelumnya. Cara mendownloadnya, cara mempastekan yaitu dengan cara klik kanan, kita pilih pastenya adalah paste spesial ya. Di sini kita bisa pilih teks, oke. Kemudian kita oke kan. Nah, jadi yang kita pilih atau paste value juga bisa ya. Jadi diusahakan yang kita kopikan bukanlah rumus ya, rumus dari file format nilai kita sebelumnya, tapi memang nilainya. Jadi nampak di sini itu hanya nilai saja yang tertera 90, maka di kolom formulanya ya tetap 90. Jadi bukan rumus, karena jika rumus nanti yang diinputkan maka tidak akan bisa terupload ke aplikasi rapor SP-nya. Nah, kita cross check lagi, nilainya sudah terpenuhi seluruhnya. Oke. Kemudian sudah ya 32 siswa. Nah, ini pastikan Bapak Ibu cek dulu ya nama siswa apakah sudah sesuai. Secara sistem dari aplikasi rapor ini dia akan mengambil nama berdasarkan abjad nama ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur membuat nama berdasarkan abjad dari jenis kelamin, maka bisa di tally atau di short ya, di short dulu masing-masing ya dengan cara menggunakan ini ya, short and filter. Oke. Nah, jika ini sudah input semua nilainya ya, sudah masuk semua nilainya, maka kita tinggal men-save-nya lagi ya. Silakan kita klik save, Ctrl S bisa ya. Oke. Nah, jangan lupa ini file Excel ini jangan sampai kita tidak tahu di mana letaknya. Sebagai contoh di sini saya menaruh file Excel-nya adalah di desktop ya, di desktop sini. Nah, oke. Baik, jika sudah maka kita tinggal masuk ke dalam aplikasi rapor SP-nya ya. Kita bisa menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge ya. Jika ada masalah nanti jika menggunakan Google Chrome kita bisa menggunakan Microsoft Edge. Sebagai contoh kita coba dulu dengan Google Chrome ya.
Nah, ketika tampil seperti ini kita pilih salah satu akun kita ya, terserah mau yang mana juga boleh. Nah, untuk mempermudah kita masuk ke mode incognito. Caranya kita klik di titik 3 sini ya, kemudian kita pilih new incognito window ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan alamat e-rapor kita yang sebelumnya sudah saya berikan juga di video sebelumnya ya. Alamatnya itu e-rapor .project.panji.my.id ya. Nah, jika sudah kita klik enter. Nah, di sini akan ada tampilan error, berarti artinya server kita ini sedang tidak aktif atau jaringan server kita tidak dalam terkoneksi. Oke, saya akan aktifkan dulu servernya agar bisa diakses secara online ya. Nah, jika misalnya terhubung dengan jaringan di sekolah itu bisa langsung ya dengan mengetikkan alamat IP-nya ya yang sudah saya berikan sebelumnya di grup sekolah ya. Oke. Nah, bisa juga langsung menginputkan alamat IP-nya atau dengan cara menggunakan ini ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan lagi. Kebetulan saya sudah menghidupkan server di sekolah. Nah, jadi cara untuk aksesnya kita refresh saja lagi ya. Kita refresh, klik refresh. Nah, maka akan masuk ke halaman e-rapor kita, e-rapor SP. Nah, untuk masuk ke halaman ini kita tinggal inputkan ya yang kode username yang sudah diberikan. Ya, sebagai contoh di sini saya inputkan NIP ya. Oke. Dengan passwordnya adalah e-rapor KM 123456. Ya, e-rapor KM 123456. Nah, ketika kita sudah memasukkan username dan password, kita lanjutkan ke klik sign in ya. Oke, nah jadi tadi ada masalah dengan Google Chrome-nya, jadi nggak bisa masuk dengan Google Chrome, kita masuk ke Microsoft Edge. Jadi setelah masuk dengan username dan password yang sudah diberikan, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih sekolahnya. Nah, di sini akan ada halaman untuk user ya. Kita bisa lihat sendiri usernya siapa dengan nama di sini ya. Perhatikan namanya jangan sampai salah. Nah, jika sudah, kita akan mengimpor file nilai yang telah kita kerjakan tadi dengan cara klik impor nilai ya. Lalu pilih impor nilai. Nah, ya. Jadi impor nilai, kemudian pilih impor nilai. Oke, nah lalu pilih jenis nilai sumatif, lalu klik choose file ini, ya. Kita pilih di mana file nilai yang tadi telah kita buat, ya, yang kita telah masukkan ke dalam formatnya. Tadi ada di desktop, saya taruh, ya. Nah, yang ini kita pilih, kita klik, lalu pilih open. Nah, jika sudah masuk di sini, lalu kita klik impor nilai. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini ya, sukses untuk ditambahkan. Nah, artinya nilai tadi yang sudah kita kirimkan sudah masuk ke untuk proses nilai akhir nantinya. Nah, jadi jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya yaitu proses nilai akhir. Lalu kita pilih lagi proses nilai akhir ya. Nah, lalu kita pilih kelas karena tadi yang sudah saya masukkan kelas 7 pintar, mata pelajarannya IPA, semesternya 1, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti yang kita lihat ini ya, tergantung dengan berapa sumatif yang telah kita input di dalam format tadi.
Karena pada format kita sudah menginputkan sebanyak 17 TP, ya, maka akan ada sebanyak 17 juga yang akan tampil di sini, ya, sampai sumatif 17. Ini adalah TP-TP yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di samping kiri, samping kanan ada namanya bobot, ya. Bobot ini artinya guru memiliki kemerdekaan sendiri untuk memberikan bobot nilai, ya, terhadap sumatif atau TP tertentu yang dirasakan mungkin TP-nya terasa susah, kita bisa memberikan bobot yang lebih tinggi. Nah, gitu. Misalnya sumatif 2 kita berikan bobotnya 2, sumatif 3 kita berikan bobotnya 3, ya. Nah, jadi bisa memberikan bobotnya masing-masing, ya. Dan juga pastikan untuk setiap kelas itu mempunyai bobot yang sama, ya. Jangan sampai bobotnya berbeda. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kelas 7 pintar bobotnya sumatif 1 sampai 17 1 2 2 2 1 gitu, ya. Misalnya ini lebih susah gitu, ya. Metode ilmiah kita buat 2. Maka nanti di kelas lain juga harus 2 gitu. Nah, jadi harus sama. Lalu kita akan atur juga bobot nilai rapor. Jadi kalau tadi itu adalah bobot tiap sumatif, nah sekarang adalah bobot untuk rerata sumatif. Jadi dari 17 ini setelah kita bobotkan akan ada reratanya, ya. Sekarang kita akan atur bobotnya rerata sumatif ini dengan sumatif akhir semester. Nah, jika di sekolah tidak melaksanakan ujian sumatif akhir semester, maka kita tidak perlu membuatkan bobotnya. Jadi kita tinggal tulis 0 saja di sini. Nah, untuk rerata sumatifnya berarti 1 gitu, ya. Lalu setelah itu kita klik tampilkan, ya. Maka nilai-nilai anak yang sudah kita buat itu akan muncul secara otomatis di sini, ya. Nah, jadi bisa dicek langsung dengan nilainya. Oke. Nah, kelebihan dari rapor SP ini adalah, ya, kita setelah menginputkan semua nilai ini ke dalam format, kita bisa mengubah langsung. Misalnya kita rasa nilainya ini terlalu di bawah standar kita gitu kan. Kita bisa mungkin anaknya, ya, kita mungkin bisa menaikkan berapa. Nah, ini guru yang mempunyai hak, ya, punya hak untuk nilainya. Nah, jika dirasa sudah betul, sudah bagus, mungkin di sini contoh, ya, contoh di sini nilainya ini sebagai contoh ini, ya, ini 69. Kita ingin ganti, ya, kita bisa caranya dengan cara yaitu kita klik 2 kali, ya, di kolom ini. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih iya, buka edit. Nah, jadi di sini tinggal kita ganti saja berapa nilai yang kita ingin berikan. Misalnya 70. Gitu, ya. Nah, dampaknya apa, ya? Untuk nilai rapor itu akan diambil langsung dari nilai yang ada di sini nih, gitu. Tapi kalau kita mengubah di nilai rapor, untuk deskripsi dia akan tetap mengikuti dengan nilai terhadap nilai sumatif yang kita inputkan sebelumnya, tidak akan berubah. Jadi meskipun kita merubah nilai rapor, untuk deskripsi itu tidak akan berubah, ya. Nah, jadi hanya nilainya saja yang berubah. Oke. Nah, jika sudah dirasa cocok, ya, dan sesuai dengan kemampuan siswa nilai tersebut, jangan lupa kita klik kirim nilai, ya. Nah, nanti ketika sudah kita mengirim nilai, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, ya. Jadi jangan lupa di klik kirim nilai, ya. Oke, ya, di sini klik kirim nilai. Nah, karena ini sebagai contoh saya sudah mengirimkan nilai sebelumnya, jadi saya tidak klik, ya. Kita akan lanjut ke proses deskripsi. Jadi tadi proses nilai akhir, kita lanjut ke proses deskripsi. Lanjutkan ke pilih kelas, tadi kelas 7 pintar. Jadi untuk kelas lainnya caranya sama, ya, dengan mengikuti dari step awal video tadi. Kemudian pilih mata pelajaran, ya. Jadi pertama pilih proses deskripsi, ya, proses nilai akhir. Kemudian pilih proses deskripsi, kita ingin menginputkan deskripsi siswa, ya. Lalu pilih kelas 7 pintar, tadi yang sudah kita inputkan nilainya. Lalu pilih mata pelajaran, ya, mata pelajarannya IPA. Lalu pilih semester. Nah, semesternya semester 1. Nah, ini adalah secara otomatis tanpa kita sistem checklist, ya.
kalau dari e-rapor kementerian itu kita untuk deskripsi itu dengan menggunakan sistem checklist, dikarenakan kita hanya menginput nilai rapornya langsung. Tapi di rapor SP ini yang dikembangkan sama juga dengan pengembang dengan e-rapor kementerian ya oleh Pak Inyoman Pase, ini langsung terotomatis mengisi deskripsinya. Deskripsi yang diambil capaian tertinggi berarti nilai yang sangat baik ya. Untuk capaian terendah ini nilai yang di bawah cukup gitu. Nah, oke, di sini ada berwarna merah, ini bisa kita abaikan saja. Maksud warna merah ini dia akan tetap tampil di hasil printan rapornya, tapi jika perlu kita kirim ke Dapodik, dia tidak akan mencukupi karena ada batasan karakter jika untuk diinputkan ke Dapodik. Jadi warna merah ini kita bisa abaikan saja. Deskripsinya tetap juga akan tertulis langsung di rapor ya. Nah, tapi kalau kita mengirimkan untuk ke Dapodik, ini akan terpotong kata-katanya karena batas karakter yang ada di Dapodik itu ada batasannya, yaitu hanya 120 karakter ya. Nah, oke. Jadi tapi kalau untuk printan rapor dia akan terprint secara otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik ya jika berwarna merah di sini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita akan pilih langsung ke bawah terus, lalu jangan lupa kirim deskripsi ya. Nah, jika sudah dikirim deskripsinya, maka nilai dan deskripsi Bapak Ibu guru itu sudah langsung terkirim ke wali kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek sendiri dengan cara nilai akhir terkirim. Di sini pilih kelas tadi, kelas 7 pintar, mata pelajaran IPA semester 1 ya. Nah, ini adalah nilai rapor yang terkirim ke wali kelas ya. Nah, kemudian deskripsinya juga ya, itu juga akan terkirim ke wali kelas. Nah, untuk memastikan apakah sudah masuk semuanya atau belum. Nah, jadi ini deskripsi ya, deskripsi yang sudah siap untuk diinputkan ke dalam rapor ya. Nah, semakin banyak TP-nya tentu akan semakin panjang deskripsinya ya, artinya secara lebih detail laginya. Oke. Nah, untuk mengcross check akhir, yaitu Bapak Ibu bisa cek di penilaian. Lalu kita pilih status penilaian. Nah, di sini. Nah, jika berwarna hijau seperti ini, artinya seluruh data yang Bapak Ibu isi itu sudah terkirim ke wali kelas. Jadi nggak perlu lagi mengcopy salinannya kemudian berikan ke wali kelas. Cukup cek aja di sini, jika sudah berwarna hijau maka sudah terkirim ya data yang kita buat ke wali kelas. Lalu nilai sumatif sudah hijau, kirim nilai, ini adalah proses nilai akhir tadi, sudah pas 31 data sesuai dengan jumlah siswanya ya. Kemudian deskripsi juga 31 data 31. Nah, ini sesuai dengan jumlah siswa. Pastikan antara kirim nilai dengan deskripsi ini sama jumlahnya ya, karena ini adalah jumlah siswanya. Oke, maka sekarang apa pegangan untuk guru? Nah, untuk deskripsi dan sebagainya itu kita bisa pegang di daftar nilai harian. Silakan pilih daftar nilai harian, lalu pilih kelas tadi, kelas 7 pintar ya. Kemudian, nah jika kadang muncul seperti itu ditunggu saja, kalau tidak langsung di refresh saja ya Bapak Ibu. Lalu pilih mata pelajarannya, kemudian pilih semesternya. Nah, di sini sudah langsung ada setiap sumatif dan deskripsinya langsung ya, lengkap sudah ada. Nah, ini bisa sebagai bukti Bapak Ibu dalam bentuk format nilai yang lengkap, ada nilai dan deskripsinya per sumatif secara langsung. Ada ke mahir ya, cakap dan sebagainya, layak ya. Nah, ada belum berkembang juga. Nah, untuk mendownloadnya seperti biasa di sini ada kotak download nilai, kita klik download nilai. Maka ini bisa menjadi file Bapak Ibu ya, untuk pegangan Bapak Ibu bukti penilaian yang sudah dilakukan selama semester ini ya. Nah, ini silakan disimpan. Oke. Jadi itu bisa dibuka secara offline. Nah, ya.
Jadi semuanya sudah ada di sini, ada deskripsi dan nilainya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk penginputan nilai oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi tidak perlu salin file, copy file, berikan dan sebagainya. Mereka akan langsung terinput ke nilai wali kelasnya langsung. Oke. Untuk part berikutnya saya akan lanjutkan tentang bagaimana wali kelas meng-cross check nilai yang sudah masuk serta bagaimana caranya untuk mengisi nilai ekstrakurikuler. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.